ada di rumah, selamat hari Minggu untuk adik-adik dan mama papa semua ya. Oh iya adik-adik, pasti udah siap kan untuk ikutin ibadah? Kita mau beribadah. Yang udah siap pasti nggak ada yang main-main, nggak ada yang sambil makan, terus nggak ada yang sambil tiduran. Semuanya sudah siap. Good. Yuk, kalau yang udah siap kita mau sama-sama berdoa. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa, untuk anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah ya Bapa, kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan, menyembah-Mu Tuhan, dan memuji-Mu ya Bapa. Kau yang lindungi kami, Kau yang pimpin setiap kami ya Tuhan, agar menjadi murid-Mu Tuhan yang benar, yang taat ya Bapa, dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sekarang kita mau sembah Tuhan. Siapkan hati kita semuanya. Open the eyes of my
anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu. Biar Tuhan Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kak Brenda masih semangat gak? Semangat dong Kak. Wah, kakak juga masih semangat nih. Iya. Kita mau nyanyi satu lagu yang pakai gede-gede begini Kak. Apa tuh Kak? Yang besar-besar gitu ya Kak? Tuhan Allah di tengah Wih. kita apa Kak? Besar. Adik-adik semangat ya. Semangat. Ready ya kids? Oke, bangkit berdiri. Ya, semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Suaranya kenceng ya adik-adik ya. Siap? Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Mana senyumnya? Cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Siap-siap, besar. Lebih cepat lagi Kak. Besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Kanan besar. Bawah. Besar. Sekali lagi nyanyi ya. Tuhan Allah di tengah. Gede. Gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah gede ya, tengah kita. Gede, gede, gede. Ke atas. Gede. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Gede. Gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Gede, gede. Siap-siap. Gede. Ke atas sekarang. Gede. Ke bawah Kak Brenda. Gede. Lagi. Gede sampai bawah. Siap-siap loncat. Gede. Yeay. Siapa tadi yang loncatnya lebih tinggi dari kakak? Banyak ya Banyak, Kak. pasti banyak. Wah, Kak Brenda udah capek belum? Enggak Kak. Aku Belum ya? capek. Wah, kita masih seneng Iya, ya. semangat. Kita mau naikkan satu pujian lagi adik-adik ya. Siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Iya kakak juga ya. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita mau senangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Siap ya? Siap dong Kak. Ayo kak.
buat gereja kita, dan juga buat teman-teman kita. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kalian semua juga di rumah berdoa ya. Kita akan berdoa dipimpin teman kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saya mau berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini, Tuhan, agar menjadi negara yang baik. Tuhan juga berkati Bapak Jokowi Widodo ya Tuhan, yang sudah memimpin negara kami ini. Dan juga untuk jajaran-jajaran kabinet ya Tuhan, ataupun TNI atau Polri ya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan dan juga perlindungan yang telah menjaga negara kami ini, Indonesia. Aku juga mau berdoa untuk kakak-kakak Jitu Kids ya Tuhan, Tuhan berikan kesehatannya ya Tuhan, dan juga teman-teman. Tuhan juga berkati seluruh keluarga WFC ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami semua ya Tuhan, dan juga Tuhan berikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Yuk adik-adik, kita mau sembah Tuhan Yesus, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita katakan hidupku
kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan. Biar kami duduk diam menjadi seperti seorang murid Tuhan. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan. Bukalah telinga kami, bukalah hati kami Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak kami yang akan mengajar kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, kapalnya keren banget ya. Besar-besar lagi. Adik-adik, udah siap ya untuk dengerin firman Tuhan? Oke, semuanya duduk yang manis kan ya? Barusan kakak ngeliat foto-foto dari kapal-kapal loh. Ternyata kapal itu tuh ada yang kecil, ada yang gede. Ada yang sedang sih, tapi ada yang gede banget lagi. Siapa kira-kira yang sudah pernah naik kapal? Kakak sih udah pernah. Kalau kakak sih suka naik kapal. Adik-adik ada yang sudah pernah? Pasti seru ya kalau dia lagi di tengah laut. Terus kita bisa ngeliat ikan-ikan di lautan, itu tuh kayaknya seneng banget. Makanya kakak suka sekali. Nah, kira-kira kapal-kapal itu tuh kalau mau dibangun, mau dijadiin kapal dari bahan-bahan yang dasar, kira-kira itu butuh orang yang cuman sedikit atau banyak? Ya pasti banyak ya, nggak mungkin cuma 2-3 orang. Kapan selesainya itu kapal? Pasti membutuhkan orang yang cukup banyak dengan berbagai macam keahlian dan juga ada bantuan dari mesin-mesin loh. Nggak mungkin cuman langsung orang-orangnya mengerjakan demikian saja. Nah, rumit ya membuat kapal ya, tapi ketika dia jadi emang keren sekali. Dan bayangin dia bisa berlayar di tengah lautan, itu kan hebat sekali adik-adik. Nah, di cerita Alkitab di zaman perjanjian yang lama ada juga loh sebuah kapal yang dibangun besar sekali. Kapal itu menyelamatkan orang pada waktu itu, juga hewan-hewan yang sangat banyak adik-adik. Luar biasa loh. Ada yang tahu nggak kapal apa itu? Nah, supaya adik-adik lebih ngerti lagi, kita akan lihat cuplikan video berikut ini ya. Kita lihat dulu videonya, nanti setelah itu kakak akan menceritakan ke adik-adik semua. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal.
Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan
pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik sudah lihat kan cuplikan videonya tadi? Tahu nggak adik-adik, kisah video itu terjadi di zaman waktu manusia tuh jatuh ke dalam dosa. Siapa yang jatuh ke dalam dosa yang masih ada yang ingat? Iya, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa waktu di Taman Eden. Akhirnya apa? Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden. Nah, di luar itu mereka hidup di luar Taman Eden itu. Bertahun-tahun berikutnya bertambah banyaklah manusia di bumi ini. Nah, tapi sayangnya Tuhan melihat, wah, kok manusia hidupnya seperti ini? Mereka hidup dalam dosa, mereka menjadi orang-orang yang jahat, dan Tuhan menjadi sedih. Tuhan sampai kecewa, sudah menciptakan semua manusia dan segala isi bumi loh adik-adik. Waduh, sayang ya, kasihan ya, kok kayak gitu hidup manusia. Dan akhirnya ketika Tuhan melihat manusia begitu jahatnya, Tuhan mau menghukum bumi ini. Hukumannya apa? Tuhan bilang, saya mau memusnahkan semua isi bumi. Waduh, kalau dimusnahkan berarti bumi ini nanti nggak ada siapa-siapa lagi dong. Nggak ada manusia yang hidup, nggak ada hewan-hewan. Semuanya nggak ada lah pokoknya. Jadi bumi ini bakalan kosong dong. Wah, tapi apakah Tuhan langsung menghukum begitu saja bumi ini? Ternyata enggak adik-adik. Karena waktu Tuhan melihat, wah ini manusia kok jahat semua. Tuhan menemukan ada satu Bapa yang baik. Dia hidupnya tidak bercela. Dia hidupnya itu bergaul karib dengan Tuhan. Taat sama Tuhan, melakukan yang Tuhan mau. Dan akhirnya apa adik-adik? Tuhan memberikan tugas kepada Bapak ini. Siapa Bapak itu? Iya, Nabi Nuh. Bapak Nuh, Tuhan kasih tugas karena Tuhan lihat, oh dari semua manusia yang hidup ada satu nih yang baik, ada satu nih yang hidupnya berkenan di hadapan aku. Ditugasinlah Bapak Nuh untuk membuat apa? Membuat sebuah kapal yang besar sekali. Kalau di Alkitab disebut itu Bahtera. Nah, kapal yang besar ini adik-adik, Tuhan tuh kasih tugas sama Bapak Nuh, kamu harus bikin ukurannya sekian, bahannya yang ini tingginya harus sekian gitu. Waduh, bener-bener detail, terinci sekali. Dan kalau kita lihat ukuran itu di zaman sekarang, kapal itu segede gedung. Segede gedung mungkin mall yang kecil ya, gede sekali kan adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Kira-kira tugas itu tugas yang mudah gak ya? Pasti sulit ya, gak mudah tentunya. Karena ukurannya harus sesuai, bahan-bahannya juga harus sesuai. Dan tadi kan kita bilang yang membangun kapal besar, yang tadi kakak lihat kapal-kapalnya, itu kan butuh orang yang banyak. Nah, di zaman Bapak Nuh, waktu itu ada yang mau bantuin Bapak Nuh mengerjakan kapal itu? Enggak ada adik-adik. Kenapa? Karena manusia waktu itu tuh hidupnya udah jahat, udah gak benar. Jadi mereka merasa bahwa yang Bapak Nuh sedang kerjakan ini tuh adalah hal yang aneh, gak masuk akal. Masa sih bikin kapal di tengah padang gurun, jauh dari air, dari mana-mana. Yang ada bukannya ngebantuin adik-adik, tapi mereka apa? Mereka mengejek, mereka mulai menertawakan, ada yang ngata-ngatain, ada yang maki Bapak Nuh, ada yang mungkin ngebully Bapak Nuh dengan keluarganya. Waduh, berat sekali tugas Bapak Nuh. Selain dia harus mengerjakan ini, kapal harus jadi lagi. Dan juga dia harus melewati setiap hari dengan
bulian, dengan ejekan, tertawaan, dan segala macam. Kira-kira Bapak Nuh mundur atau tetap maju adik-adik? Iya, dia tetap maju, dia tetap mengerjakan dengan tekun. Dia taat dengan perintahnya Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak? Tidak ada satupun yang terlewatkan loh adik-adik, dari semua ukuran, dari semua bahan yang harus dikerjakan. Semua jadi persis seperti yang Tuhan mau. Wah, luar biasa. Bapak Nuh luar biasa. Dia mengerjakan bahtera itu hanya bersama dengan keluarganya saja loh. Dan akhirnya bahtera itu jadilah bahtera yang besar nih. Coba lihat. Ya kan? Besar nggak? Besar banget ya. Setelah bahtera itu jadi, apa selanjutnya tugas buat Bapak Nuh? Apakah dia boleh istirahat? Oh, ternyata enggak loh adik-adik. Setelah bahteranya udah jadi, Tuhan kasih tugas lagi. Bapak Nuh, setiap hewan, setiap binatang yang hidup di muka bumi ini, mereka harus masuk semuanya ke dalam bahtera berpasang-pasangan. Wah, PR lagi dong, kapan selesainya ya ini tugas ya. Nah, terjadilah itu adik-adik. Hewan-hewan datang satu persatu dari jenis-jenisnya, dari masing-masing jenis berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera. Bapak Nuh dengan keluarganya menyiapkan perbekalan selama entah kapan mereka akan hidup di dalam bahtera itu. Mereka siapin bahan makanan buat keluarganya, buat hewan-hewan juga. Nah, setelah semuanya sudah ada di dalam bahtera, semuanya sudah kumpul di sana. Kira-kira orang-orang yang tadi ketawa-ketawa ini ikutan masuk ke dalam gak ya? Atau cuman Bapak Nuh aja? Oh, ternyata mereka tidak ikutan masuk adik-adik. Mereka gak percaya, soalnya mereka merasa Bapak Nuh ini aneh. Kok iya kamu hidupnya di dalam kapal bersama dengan hewan-hewan lagi, nggak masuk akal. Akhirnya mereka cuma di luar dan mereka tertawa terus menertawakan Bapak Nuh dan keluarganya. Akhirnya ya udah Bapak Nuh bilang, ya udah saya dan keluarga saya yang masuk ke dalam bahtera. Akhirnya masuklah berapa orang ya adik-adik? Ada yang hafal? Ada yang tahu nggak? Di situ ada Bapak Nuh, terus kemudian ada istrinya Bapak Nuh. Terus Bapak Nuh punya berapa anak ya? Iya, Bapak Nuh punya 3 anak laki-laki. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, udah berapa ya? 5. Kira-kira ini 5 orang doang? Oh, ternyata enggak loh adik-adik. Ada 3 lagi. Masing-masing istri mereka juga ikut. Jadi jumlah semua orang yang ikut masuk ke dalam bahtera itu ada 8 orang. Luar biasa, dari semua manusia yang ada loh pada waktu itu. Hanya 8 orang ini yang ikut masuk ke dalam bahtera. Ketika semua sudah di dalam bahtera, Tuhan menutup pintu bahtera itu. Bahkan Nuh, si pembuat bahtera, nggak bisa buka pintunya loh adik-adik dari dalam. Apalagi mereka yang di luar, nggak bisa. Karena Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Setelah pintu ini tertutup, yang terjadi apa adik-adik? Apakah ini bahtera ini bakal digelindingin ke laut? Enggak. Ternyata Tuhan kirimkan hujan yang deras, hujan yang lebat sekali. Wah, sampai ladang-ladang, kebun-kebun semuanya ketutup air. Dan air hujan ini terus mengalir berhari-hari. Ladangnya sudah tertutup, hujannya semakin deras, rumah-rumah, kota-kota mulai tertutup. Makin deras lagi hujannya. Sampai akhirnya gunung-gunung, adik-adik tahu kan gunung seberapa tinggi ya gunung itu? Tinggi banget ya. Gunung-gunung pun ikut tertutup oleh air. Alkitab bilang bahwa pada waktu itu air menguasai bumi. Karena
Kalau lihat ke sekeliling hanya ada air, air, dan air. Nggak ada yang lain. Kecuali bahtera yang Bapak Nuh buat beserta isinya tentunya. Dan akhirnya karena Bapak Nuh taat dengan perintah Tuhan, yang dialami Bapak Nuh adalah dia beserta dengan keluarganya selamat dari air bah itu adik-adik. Tapi orang lain bahkan segala isi dari bumi ini semuanya musnah pada waktu itu. Bayangin gimana nggak banjir ya. Hujannya turun dengan lebat selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Jakarta aja hujan sebentar bisa banjir kemana-mana ya. Apalagi ini adik-adik 40 hari 40 malam non-stop itu hujan turun dengan lebat sederas-derasnya. Adik-adik, satu yang kita akan belajar dari Bapak Nuh ini yaitu kita mau belajar taat. Kalau Bapak Nuh gak taat adik-adik, dia akan hilang juga bersama dengan orang-orang yang mati dalam air bah tersebut. Hewan-hewan gak ada sisanya, pasti semua musnah. Tapi puji Tuhan karena Bapak Nuh taat, maka bumi ini terus ada sampai dengan saat ini loh adik-adik, luar biasa kan? Nah, dari Bapak Nuh ini kita mau belajar taat sama perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Nah, itu sama Tuhan. Kira-kira sama mama gimana di rumah? Sama papa di rumah gimana? Kita juga harus taat. Taatnya gimana? Contohnya nih kakak kasih contoh. Orang yang gak taat itu kayak gimana sih hasilnya? Misalnya mama bilang, ayo nak cepet bangun, kamu mandi, sarapan, terus siap-siap ikut sekolah. Melalui Zoom ya, melalui daring. Karena daring jadi kita males-malesan, udah duduk di depan laptop misalnya atau gadget, kita duduknya males-malesan, ngikutin pelajaran ogah-ogahan. Nah hasilnya apa? Giliran mau ujian kita bingung, bisa ngisi ujian nggak? Belum tentu bisa adik-adik, bahkan nggak bisa lah yang ada. Nah kalau udah nggak bisa ikut ujian, kira-kira bisa naik kelas nggak? Enggak kan? Nah itulah kalau kita nggak taat maka hasilnya adalah sesuatu yang nggak enak. Kayak misalnya ini nggak naik kelas, malu nggak? Pasti malu, ya kan? Tapi coba kalau kita ngikutin mama nih, kita taat sama mama. Mama suruh belajar sungguh-sungguh, ikut sekolah sekalipun daring tetap sungguh-sungguh. Waktu datang ujian, kalian bisa ngisi dengan baik gak ujian itu? Pasti bisa ngisi dengan baik, karena apa? Karena kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran dari ibu guru atau bapak guru kita. Nah jadi setelah ada ujian kita bisa jawab dengan baik. Kalau udah begitu pasti bakal naik ke kelas. Nah itu makanya dibilang bahwa ketaatan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Belajar ya adik-adik dari sekarang. Nih kalau kemarin-kemarin kita banyak enggak taatnya, ya udah kita lupain yang kemarin. Sekarang nih mulai dari hari ini, yuk sama-sama kita mau belajar menjadi anak yang taat. Anak yang taat, anak yang mau melakukan perintah papa, mama, siapapun yang ada di atas kita. Terlebih taat sama Tuhan, ikut ibadah sungguh-sungguh, baca Alkitab, doa, nyanyi, apapun itu semua kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, kebaikan demi kebaikan akan datang buat kita semua. Oke adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Nah anak-anak yang taat, anak-anak Tuhan yang mau taat sama Tuhan, kakak kasih super word of God buat kita hari ini, dihafalin ya adik-adik ya. Nah tapi kali ini kakak akan baca dulu buat kita semua. Super word of God ya ada di 1 Petrus 1 ayat 14. Kakak ulangi lagi ya, 1 Petrus 1 ayat 14, bunyinya demikian.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kakak baca sekali lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, kita dengerin teman kita hafalin ayat hafalannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, adik-adik, kakak mau bagi-bagi stiker nih. Gimana, mau nggak? Kalau mau, kalian kerjakan challenge ini ya. Challenge-nya mudah kok. Kalian gambarkan sebuah bahtera. Kalian boleh lihat di Google, bisa di searching ya semua ya. Bahtera itu kayak apa sih? Tadi kan udah ada contoh ya. Gambarkan sebagus mungkin, kemudian di bahtera itu kalian tulis kata taat. Seperti itu. Nah, di foto, terus kemudian atau di videoin kalian lagi menggambar boleh. Nah, kemudian dikirimkan ke kakaknya paling lambat hari Kamis pukul 12 malam. Oke adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ibadah Tuhan hari ini. Biar kami selalu Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh setia Tuhan ikut ibadah Jitu Kids. Biar kami jadi anak yang takut akan Tuhan. Kami menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.